Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hilda. Kita sekarang akan belajar tematik kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Mari semua menyimak pembelajaran hari ini. Pertama-tama, bagaimana kabar kalian semua? Semuanya harus tetap sehat ya, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Di sini kita akan belajar dengan Siti. Siti yaitu berasal dari Yogyakarta. Apakah kalian tahu di mana provinsi Yogyakarta itu? Ya, di Jawa Tengah. Di Yogyakarta ini banyak sekali keunikan. Mari kita cari tahu bersama Siti apa saja keunikan yang ada di Yogyakarta. Yuk kita telusuri bersama. Ayo mengamati. Di sini ada beberapa keunikan dari Yogyakarta. Yang pertama ada Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta ini adalah salah satu ikon wisata di Yogyakarta. Tetapi dalam sejarahnya, Tugu Yogyakarta ini mempunyai nilai magis karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan keraton itu sendiri. Yang berikutnya ada Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta. Dan Candi Prambanan ini mempunyai cerita fiksi. Nanti kita akan membacakan cerita fiksi tersebut. Nah, yang ketiga ada upacara adat Grebeg Mulud. Ya, ini itu dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi. Kemudian pada upacara adat Grebeg Mulud ini mereka akan menyusun gunung-gunung, membikinnya itu. Nah, itu sebagai simbol persembahan. Berikutnya ada transportasi andong. Mungkin di daerah kalian juga ada yang seperti ini dan namanya bukan transportasi andong. Coba perhatikan, di sini kuda menarik andongnya. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui apa keunikan dari Yogyakarta ini, ayo kalian mencari keunikan-keunikan dari kota asal kalian. Nah, ditulis di buku tugas ya. Tulis sebanyak-banyaknya yang kalian tahu. Minta bantuan terhadap orang tuamu di rumah. Nah, tadi kan Ibu bilang Candi Prambanan ini mempunyai cerita fiksi, yaitu cerita rakyat yang berjudul Roro Jonggrang. Mari kita membaca bersama-sama cerita Roro Jonggrang ini. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah sebuah putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai
permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. "Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso. Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi," kata Roro Jonggrang. "Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu," sahut Bandung Bondowoso angkuh. "Ku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok," sahut Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. "Hari sudah pagi, kami harus pergi," teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar. Hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. "Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan." "Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung. Kau tetap harus menepati janjimu," sahut Roro Jonggrang. "Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi ini kan anak-anak? Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Yang kedua, sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Yang ketiga, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Kerjakan di buku tugasmu. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Nah, lihat di situ, Siti sedang berwisata ke Candi Prambanan dan dia melihat petugas kebersihan sedang mendorong dan menarik gerobak sampah. Perhatikan dengan baik. Apakah para petugas itu melakukan gaya? Apakah kalian masih ingat apa itu gaya? Gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Jadi, apa petugas kebersihan itu melakukan gaya? Ya, para petugas kebersihan itu melakukan gaya karena mereka melakukan gaya
dorong, dan gaya tarik. Ayo mencoba. Percobaan pertama. Bisa kalian lihat di buku tematik, yaitu di halaman 65, yaitu menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatan yang pertama adalah siapkan sebuah bola sepak. Yang kedua, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. Bisa diganti ya dengan orang tuamu. Dan ketiga, letakkan bola itu di lantai. Yang keempat, tendang bola ke arah orang tuamu. Yang kelima, minta orang tuamu menghentikan gerakan bola. Nah, ketika sudah melakukan percobaan ini, maka jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Dan yang ketiga, kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kerjakan percobaannya dan kerjakan soal-soalnya di buku tugas. Dan videokan juga ketika kamu sedang melakukan percobaannya. Dan kedua, yaitu ini dilakukan secara individu ya. Menarik mobil mainan. Langkah kegiatan yang harus dilakukan adalah yang pertama, siapkan sebuah mobil mainan. Yang kedua, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Yang ketiga, tarik mobil mainan perlahan. Lalu semakin lama semakin cepat. Yang keempat, tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan ke arah mobil mainan. Nah, setelah ini kalian harus menjawab pertanyaannya. Setelah melakukan percobaan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Yang ketiga, apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Yang keempat, apa terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Yang kelima, perubahan apa yang terjadi pada mobil yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Kerjakan di buku tugas kalian dan videokan percobaannya ya. Kalian tadi sudah mengamati tentang gaya. Nah, dapat kesimpulannya, yaitu gaya dapat memengaruhi gerak benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lambat. Yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, apa pengalaman menarik kalian dalam mengikuti pembelajaran ini yang kalian suka? Apa tentang tadi mendengarkan, mengamati cerita fiksi Roro Jonggrang, atau tentang mengetahui betapa banyak keunikan-keunikan di kota Yogyakarta, atau tadi tentang kita mengamati tentang gaya. Nah, boleh kalian tuliskan kegiatan yang menarik kalian, yang sukai kalian di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Apa tugasnya tadi? Yang pertama yaitu tentang menuliskan keunikan kota asal kalian. Yang kedua tentang cerita fiksi. Yang ketiga tadi melakukan percobaan. Ada percobaan 1, ada percobaan kedua. Percobaannya divideokan dan soal-soalnya dikerjakan di buku tugas. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini. Dan terima kasih kepada siswa-siswa yang selalu mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat waktu. Dan kalian harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Kalian semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada pertemuan
berikutnya. Sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Selamat mengerjakan. Sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.